Udah? Udah, mantap. Selamat datang lagi di Ngabdur. Ngobrol bareng Abdur, satu-satunya acara orang di channel orang. Yang mana orangnya hari ini tidak ada. Sendirian. Jadi ini pertama kalinya saya ngabdur tanpa Abdel. Ya, ngabdur tanpa Cing Abdel ini pertama kali. Cing Abdel pernah bikin ngabdur tanpa Abdur. Nah, ini ngabdur tanpa Abdel. Sayangnya Ari Kriting dan Mama juga tidak ada, jadi ya bingung juga mau ngapain ya. Ari Kriting dia sibuk masih film yang sama Bang Timo itu ya, yang action itu. Kalau Mamat ya sibuk mabok lah, apalagi kan. Kalau nggak ada ya mabok. Ini teman-teman, saya dipaksa untuk pakai baju ini, bajunya tim Abdel. Padahal saya itu tim Desta banget ya teman-teman. Saya tim Desta banget, ya udahlah. Terus ini medalinya ternyata juara 2 emas juga atau perak, Bang? Emas juga kayaknya. Emas juga ya? Emas. Di sini tulisannya champion pingpong ngip ngop sport Desta versus Abdel first winner. Artinya first winner, pemenang pertama. Ini dia champion. Nonton nggak kemarin live-nya? Nonton. Gimana tuh? Nonton live-nya. Gimana? Sebenarnya sejujurnya nih ya, walaupun saya tim Desta, tapi waktu Cing Abdel kalah di set pertama tuh saya gugup juga. Kayak maksud saya bercanda loh. Saya bercanda, jangan kalah beneran dong. Saya bilang, loh, kenapa? Baru Cing Abdel itu set 1 sampai set 5, mukanya dia gugup terus. Tegang sekali gitu, tidak seperti Cing Abdel seperti biasa. Jadi saya mikir kayak, masa habis set 1 ke set 2 masa masih gugup terus gitu. Wah, jadi saya pikir kayak harusnya sih bisa menang mudah ya, karena si Desta tuh sering melakukan kesalahan sendiri. Dalam pikiran saya pada waktu itu, asal Cing Abdel bisa pukul bola masuk aja, lama-lama dia akan salah sendiri si Destanya gitu. Cuman ya itulah, tentu Cing Abdel dan pelatihnya punya ini sendiri lah ya, punya pertimbangan sendiri. Cuman ya itu dia, saya tuh pengen banget tanya-tanya masalah itu. Cuman Cing Abdel nih katanya masih recovery. Teman-teman tahu ini syuting ini hari Kamis ya. Ini Kamis tanggal 10 Februari. Dia pingpong kemarin tanggal 6, hari Minggu. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, 4 hari staminanya belum kembali. Bayangkan hanya gara-gara pingpong itu. Teman-teman, makanya harusnya si Desta kalau minta rematch, minta di minggu-minggu ini nih. Cing Abdel pasti kalah. Stamina udah habis dia. Harusnya minta rematch sekarang ini nih. Ya tapi ini dia piala, ternyata piala tuh tidak berat-berat banget ya, ringan sekali. Juara 1, selamat, all the best. Enak nih ye. Juara 1 ini dia. Pingpong, dan ini bednya, senjatanya Cing Abdel. Ini bed ini saya karena tidak terlalu paham, tapi kayaknya TSP ini merek-merek yang bagus juga ya. Hah? Ngakuin nggak Cing menang? Oh menang dong, ngakuin. Cing Abdel menang, saya ngakuin. Cuman Desta terlalu banyak gimmick dan bercanda ya. Udah ketinggalan, serve-nya masih sok-sok yang belakang-belakang begini. Akhirnya kalah dia di game point set keberapa tuh. Ini dia bednya. Kita lihat. Oh, ini bed pingpong itu. Ini yang katanya karetnya beda tuh. Merah beda, hitam beda. Cuman kalau secara kita pegang-pegang ya gini ya teman-teman ya. Sama aja ya. Kayaknya nggak ada bedanya gitu karetnya tuh. Cuman nggak tahu, mungkin secara tekniknya apanya bola akan kenanya juga beda. Ya ini kita review ya, kayak David di sini. Gadget in, ini pingpong in, ini ada JTTAA. Hard mereknya Hadraw VR.
Hadro VR special wood blade made in Japan. Wow. Dibuat dari Japan. Nah, ini karetnya kalau yang warna merah nih Rosena Rosena. butterfly. Belakang. Yang belakang Diknik. Dicknix 09C butterfly. Kodenya nih. Made in Japan juga dua-duanya nih. Inilah bet kemenangannya Cing Abdel. Cing Abdel nggak pernah ganti bet ya selama pertandingan 5 set kemarin ya. Inilah bet kemenangannya Cing Abdel. Padahal saya itu sudah beli baju-baju dukun. Oh, Adik Kriting. Sama Adik Kriting, saya sudah mengajak Adik Kriting. Kami itu sebenarnya mau buat gimmick untuk menjadi dukun. Jadi saya beli baju-baju lah. Baju-baju dukun. Adik Kriting saya juga sudah kasih tahu. Kemudian saya sudah siap purifier yang Nyala. portable. Dicas. Yang dicas, jadi kami bawa sebagai pengganti dupa gitu ya. Kemudian nanti Adik Kriting jadi dukun dari Cing Abdel, saya dukun dari Desta. Rencananya begitu tuh, kami mau bikin gimmick yang bisa steal the show gitulah. Kok kami di pinggir lapangan lah gitu-gitu. Kemudian ketika bola mati atau Cing Abdel mau serve gitu, saya laser-laser mukanya gitu-gitu. Awalnya kami sudah rencanakan semua itu, tapi ternyata kami tidak dapat undangan untuk hadir di GBK. Makanya teman-teman yang suka mention saya, Gilbas dan Mamat itu suka mention tanya, kok Gilbas, Abdur dan Mamat nggak kelihatan di lapangan? Ya memang karena tidak diundang. Mau gimana dong? Karena terbatas ternyata yang PPKM yang hadir di sana terbatas. Boris, Babe mereka itu dapat undangan dari Vindes. Ya karena saya, Mamat dan Gilbas tidak terlalu akrab juga sama Vindes, jadinya ya kami tidak diundang lah. Ya akhirnya tidak ini. Seandainya kalau ada tuh, kayaknya saya di set pertama udah diusir wasit karena laser-laser pemain. Saya udah siap tuh laser-laser ini kayaknya seru nih. Sama Adik Kriting, lari masuk ke lapangan buka baju gitu-gitu kayak pertandingan bola yang gitu-gitu. Ya buat gimmick aja gitu. Cuman ternyata ya tidak bisa. Udah gitu komentatornya Bang Temon yang ngeselin gitu ya. Gimana tuh? Agak kurang fight dia sebagai komentator ya. Dia kayaknya nggak paham pingpong sama sekali ya, sama. Ya sama juga sih. Saya juga tidak paham pingpong. Jadi komentarnya dipatahin dulu ya? Iya dipatahin mulu kan. Iya. Terus kata saya baca tweetnya Yusril bilang gini, ya sepertinya Mas Vincent mulai sulit untuk meraba kemana arah komedinya Mas Temon. Ya begitulah. Kemudian sempat yang di awal-awal itu tayangan agak terganggu dengan replay sebenarnya. Cuman Telat ya? replaynya telat. Dan replaynya bagus, maksudnya dia bikin dalam slow mo gitu. Tapi slow mo-nya itu ngambilnya terlalu kepanjangan. Jadi startnya itu tidak dari pukulan terakhir, dari 2 pukulan terakhir gitu. Jadi slow mo-nya jadi lama sekali gitu. Pas udah balik, gamenya udah berapa ya? Gamenya udah nambah 1 poin gitu-gitu. Protes akhirnya. Iya, tapi kayaknya kemudian saya rasa di set kedua atau mulai dari set kedua tuh kayaknya kedua pemain sudah mulai merasa bahwa ada kepentingan broadcast masalah replay. Kayaknya, saya tidak tahu di lapangan seperti apa. Akhirnya mengundur-undur. Iya betul. Akhirnya setiap kali dapat poin, mereka mengulur waktu tuh. Mungkin memberikan waktu untuk replay ya. Ada replay tuh. Akhirnya ada replay. Akhirnya replaynya itu lebih cepat dan tidak mengganggu jalan pertandingan pada. Karena mereka masih pada jalan-jalan. Betul. Jalannya lama. Iya, jadi begitu. Kan kalau yang set pertama kan tidak begitu. Dapat poin langsung ambil, main lagi. Dapat poin langsung ambil, main lagi gitu. Nah, tapi begitu yang kedua, ketiga tuh dapat poin, mulai jalan-jalan, mulai ini, akhirnya ada kesempatan untuk replay. Ambil napas juga ya, karena yang satu kayaknya masih pada semangat gitu ya. Dan itulah kemudian menjadi buah bibir di media sosial, di mana-mana semua keluar. Narasi. Oh, di narasi juga keluar. Iya, Saya belum lihat. Asumsiko. Yang asumsi saya lihat, yang narasi saya belum lihat. Oh. Kemudian pada malam hari itu juga Bang Fuad dan teman-teman yang lain lah ya
mereka membuat space pokoknya pas selesai acara itu bikin space dengan judul merayakan kemenangan Cing Abdel. Kemudian saya ikutlah masuk ke situ. Ada David ya? Ada David juga. David Durianto ya. Saya masuk ke situ sebenarnya pengen mendengar aja gitu. Pengen mendengar sebenarnya awalnya. Lalu kemudian David itu ngomong, itu juga saya masih mendengar. Tapi kemudian Cing Abdel ada gabung di situ. Oh. Cing Abdel ikut gabung. Mungkin dia perjalanan pulang. Dia ikut masuk gabung ke situ. Nah karena Cing Abdel gabung lah, makanya saya jadi pengen ikut gabung. Karena saya kan tidak paham pingpong. Kalau saya gabung dari awal saya bingung juga mau bicara apa gitu. Akhirnya disitulah kurang lebih space-nya itu 1.500 orang yang tergabung jadi speaker akhirnya? Akhirnya jadi speaker. Karena Cing Abdel jadi speaker, saya juga pengen jadi speaker. Akhirnya diizinkan sama moderator Bang Fuad atau siapa gitu ya. Kemudian akhirnya berbicara lah di situ terkait dengan segala macamnya gitu. Apa isinya? Bocorin dikit dong. Pokoknya Cing Abdel lebih banyak bercanda ya, mungkin karena dia sudah tegang banget. 5 set dia tegang, akhirnya di situ dia bercanda-bercanda mulu tuh. Kita tanya, jawabnya bercanda mulu gitu. Pokoknya lucu lah gitu. Terus kalau saya sih lebih ke kalau pada waktu di Space itu saya bilang, saya sih agak menyayangkan ketika timnya Abdel itu membuat video dengan Mama Dede gitu. Kenapa tuh? Maksud saya ini pertandingan pingpong ya pingpong aja, nggak usah bawa-bawa agama gitu kan. Tapi Desta kan bawa pejabat. Iya, itu seandainya kalau Desta itu dapat video dari Profesor Quraisy Shihab, berarti pingpong ini sudah mengadu domba ulama ini. Hanya gara-gara pingpong ini. Banyak yang usul ke, ayo bilang ke Banana, Iya. doa dari Abi. Minta doa dari Abi. Mungkin karena waktunya udah nggak cukup, tapi kalau minta pasti Profesor Quraisy Shihab pasti bikin juga pasti. Mungkin, maksudnya beliau bukan tipe orang yang kayaknya menolak hal-hal begitu. Kayaknya untuk fun-fun gitu, beliau mau aja gitu. Nah, makanya kemudian saya usulkan kepada Cing Abdel, bagaimana kalau Cing Abdel sudah habis recover ini segala macam, ayo kita bertanding melawan Ustadz Adi Hidayat. Banyak yang Saya itu ternyata saya baru tahu, karena selama ini saya tidak nonton kalau yang Ustadz Adi Hidayat yang main pingpong tuh, karena dasarnya saya tidak paham pingpong juga, jadi tidak nonton. Ada nonton? Tapi kemudian malam itu saya nonton, dan Ustadz Adi Hidayat tuh main dengan pelatihnya Cing Abdel. Gilang gitu. Dengan Gilang. Iya. Dan jago juga loh. Ya saya tidak tahu ya, maksudnya saya kan tidak paham pingpong ya. Lebih lincah ya. Karena Iya. Dan umurnya juga mungkin lebih muda dari Cing Abdel ya, Ustadz Adi Hidayat ya. Jadinya, wah sama pelatihnya Cing Abdel itu sama Gilang itu keren juga, tutak gitu-gitu. Artinya kalau Cing Abdel lawan Ustadz Adi Hidayat kayaknya seru nih. Kamu pegang mana? Ya tim Uwah dong. Jelas saya tim Ustadz Adi Hidayat. Saya berada di barisannya ulama. Serius. Tidak, karena dari segi stamina kayaknya Ustadz Adi Hidayat kayaknya lebih ini, tapi seru juga sih. Maksudnya siapa tahu kita nggak tahu sih Banyak banget yang emang yang apa? Yang mention ayo Allah. Iya. Dan saya yakin Ustadz Adi Hidayat juga mau, asal mungkin waktunya pas ya, karena beliau pasti kesibukannya lebih sibuk dari kita-kita yang lain. Cuman kalau begitu kemudian Vindes yang bikin lagi, seru juga itu. Berarti dari segi tayangan profesional Vindes. Oh bagus Bagus banget. Broadcastingnya. Iya, saya merasa sudah seperti TV-TV ya. Ya saya nggak tahu ya, apakah di belakangnya Vindes itu yang menggerakkan orang-orang TV juga kayaknya. Soalnya 2 orang itu kan udah lama lah di dunia pertelevisian ya. Kayaknya kreatifnya mereka tuh orang-orang TV juga kayaknya. Bagus secara ini. Bahkan saya takjub ketika ada replaynya itu, takjub. Cuman replaynya itu dia gambar doang, suara komentator jadi hilang. Seandainya replaynya jalan tapi itu masih suara komentator masih bisa menanggapi replay itu, mungkin jadi lebih keren lagi gitu. Kayak bulu tangkis biasanya kan lo replay kemudian komentatornya bicara kan, wah ini pukulan
model ini, netting apa segala macam yang gitu-gitu. Tapi selebihnya itu bagus banget, lancar, maksudnya mengandalkan koneksi internet ya, YouTube, tapi lancar dengan penonton 280.000, lancar juga, tidak ngadat-ngadat, dan bahkan kita bisa pilih untuk nonton versi HD-nya pada waktu itu ya. Jadi pilihan YouTube-nya yang HD 360, 720, 1080 itu ada. Itu ada, artinya oke lah, keren gitu. Kalau lihat Euforia ini Dur, pertandingan amatir dikemas profesional. Terus ada sentilan ke pengurus meja tuh gimana tuh Dur? Nah, saya itu bahkan baru tahu tuh ya, ketika Cing Abdel bicara begitu, saya baru tahu bahwa ternyata pengurus tenis meja ini ternyata ada juga, dan banyak orang akhirnya yang baru tahu juga di sosmed. Malam itu saya lihat di Twitter segala macam, orang-orang baru tahu bahwa ternyata kepengurusan tenis meja kita itu mengalami dualisme, bahkan ada yang mungkin 3 gitu ya, dan itu sudah terjadi sekitar 10 atau 11 tahun selama ini gitu. Artinya ternyata masih ada di atasnya PSSI, masih ada lagi gitu. Kita dulu kan pikirnya wah PSSI dia yang paling udah ini gitu, ternyata masih ada lagi yang lebih carut marutnya tuh lebih ini dari PSSI gitu. Nah, saya tidak tahu apakah kemudian harusnya sih pengurus-pengurus tersentil lah dengan itu ya. Ada amatir bisa membuat event olahraga pingpong, tenis meja yang begitu meriah, yang bisa mengundang banyak mata orang-orang untuk menonton dan segala macam. Masa secara induk resminya tidak bisa membuat atau berhenti membuat pertandingan gitu? Sampai di PON nggak ada kan, di PON Papua tuh nggak ada. Iya betul. Di Space itu juga teman-teman yang ahli-ahli dalam bidang olahraga tuh mengatakan begitu. Bahkan kita itu di tingkat PON pun tenis meja itu tidak masuk. PON Papua kemarin itu tenis meja tidak masuk karena ya itu tadi masih berbeda paham di dalam kepengurusan segala macam. Bahkan kita juga tidak mengirimkan lagi atlet-atlet untuk kayak badminton tuh ada All England, ada apa Denmark Super apa lagi yang gitu tuh kita juga tidak kirim lagi karena di dalamnya ini. Jadi kita akhirnya prihatin juga ya dengan kondisi atlet-atlet tenis meja kita, karena mereka akhirnya tidak punya ajang lagi ya, ajang resmi untuk bertanding dan segala macam. Dan ini masalahnya olahraga tuh kan makin umur ya makin stamina makin turun kan segala macam. Jadi sayang aja gitu orang yang matang di tenis meja di masa-masa sekarang atau masa-masa yang selama 10-11 tahun ini mereka akhirnya tidak ada ajang-ajang yang keren untuk menyalurkan tenis meja gitulah. Dur, kan ini udah 11 tahun nih. Masa Menpora atau presiden tuh gak ada yang tuh kenapa? Iya, saya akan membiarkan gitu. Bener juga ya. Iya. Saya juga baru sadar itu. Maksudnya kalau 11 tahun, taruhlah 10 tahun ya. 10 tahun tuh berarti udah 2 kali presiden kan. 2011 masih SBY. Iya, artinya maksudnya kita ambil 10 tahunnya aja lah ya. 2 kali periode. 10 tahun tuh sudah 2 periode presiden. Beda menteri juga. Bahkan dalam satu presiden Menpora mungkin bisa 2 atau 3 kali ganti. Artinya taruhlah 2 kali ganti ya. Berarti 10 tahun ini 2 presiden, sudah ada mungkin 4 Menpora mungkin. Kok itu tidak bagi, kok itu tidak damai-damai ya itu kepengurusannya. Kenapa? Saya tidak tahu apakah sama seperti PSSI kalau pemerintah ikut campur tangan nanti ada apa? Band dari luar. Ada band dari FIFA-nya tenis meja. ITTF namanya. ITTF. Apakah ada band dari sana atau tidak gitu. Kalau ternyata tidak ada band seperti FIFA pada PSSI, harusnya dari dulu hajar aja gitu. Pemerintah turun tangan untuk mendamaikan. Sehingga atlet-atletnya jadi punya ajang di PON, jadi ada segala macam. Jadi akhirnya kasihan juga
salah satu olahraga yang cukup merakyat karena di setiap RT bahkan Iya. kayaknya di setiap RT tuh ada mejanya. meja pingpong. Orang-orang bermain pingpong. Artinya ini olahraga yang cukup merakyat, sama seperti badminton, sama seperti sepak bola, cukup merakyat di Indonesia. Tapi sayangnya kita tidak punya ajang resmi sehingga kita atlet-atlet bisa menyalurkan itu. Dan kalaupun nanti ada ajang-ajang resminya, tolong disiarkan. Tolong coba disiarkan. Mungkin TVRI lah ya minimal. Atau kalau enggak ya undang Vindes untuk siarkan lah lewat YouTube atau TV live YouTube lah ya minimal ya. live YouTube. Iya. Atau live YouTube seperti Vindes lakukan itu kalau misalkan tidak ada TV yang mau ambil. Karena sejujurnya saya selama hidup saya pertama kali saya nonton pingpong tenis meja ini dari set pertama sampai game itu baru yang Vindes kemarin itu. Dan saya nonton live streaming. iya, maksudnya selama ini kan di SD saya lihat lah orang main pingpong atau cuman saya tidak mengikuti, saya cuma lihat aja. Habis itu ya udah saya tinggalin. Tidak seperti saya nonton bulu tangkis atau sepak bola yang saya ikuti dari awal sampai akhir, tidak. Pingpong ya kalau ada orang main pingpong saya cuma lihat, mungkin 2-3 poin, ya sudah saya tinggalin. Gitu-gitu doang. Nah, tapi di Vindes kemarin itu pertama kali saya nonton dari poin pertama sampai game. Bahkan saya baru tahu kalau pingpong itu gamenya 11. Kemudian dia ternyata ada best of 7, jadi cari poin 4 duluan segala macam. Jadi saya baru tahu, dan ketika saya nonton itu saya merasa bahwa wow, ternyata seseru ini nonton pingpong. Seru gitu, artinya Aki-aki yang main. iya. Dan itu kita lihat orang tua, dua orang tua ini, Desta dan Cing Abdel ini, yang mereka berdua mereka berdua main dan kita lihat menarik ini, itu rally-nya tidak panjang, pukulannya tidak cenderung cepat, tidak yang tak, tidak begitu ya, masih seselo-selo, nyari aman, pokoknya yang penting bola masuk aja gitu, yang penting bola masuk gitu. Apalagi kalau yang kita tonton adalah atlet ya, yang jual beli serangan, yang saling defense, yang saling kasih bola-bola sulit tapi bisa diambil lah segala macam, tentu jauh lebih keren lagi. Cuman masalahnya adalah pingpong tidak pernah disiarkan, jadi kita juga tidak tahu semenarik itu ternyata atau seseru itu ternyata nonton pingpong. Iya, harusnya tuh kemarin tuh gue tuh baru kepikiran, kenapa sebelum Cing ada tuh nggak ada eksibisi ya, dua pemain nasional main. Iya. Opener ya, apa? Oh, opener. Iya. Harusnya sebelum Cing Abdel, iya benar, seharusnya sebelum Cing Abdel dan Desta, mungkin pelatihnya Cing Abdel dan pelatihnya Desta bermain. Di eksibisi lah. Eksibisi. Ya. Atau ya atlet muda atau apa. Jadi ada partai. Beneran ya? Iya. Ibaratnya sebelum Tyson dan Holyfield kan ada partai-partai sebelumnya dulu kan. Iya benar. Jadi tuh kita, iya benar, kenapa nggak ada opener ya? Iya, kalau ada opener keren banget itu. Opener best of 2 deh. Jadi Main 3 set. main 3 set. Iya. Best of 3. Jadi cari 2 gitu. Gitu aja. Harus jauh-jauh kan balik ya. Iya, pasti seru banget itu. Next kali ntar gue bilang ke Vindes, produser deh. Iya, misalkan kalau Desta kayaknya Vincent ya yang mau lawan Tapi di jeda media itu. dijebret. Ya mungkin Vindes Sport Tapi itu mereka main ini badminton. Kalau badminton kita udah sering nonton. Maksudnya kalau ada partai eksibisinya, kita juga udah sering lihat. Pingpong ada lagi. Nah, kalau misalkan Desta bikin pingpong lagi, coba Pak Desta bikin partai eksibisi di awalnya. Atlet ya. Atlet beneran. Jadi kita bisa lihat tuh. Seru itu pasti. Tak tok. Ya begitulah pokoknya ini. Udah berapa menit Bang Dion? 20. Ih. 24 menit. Kalau kita ngobrol berdua kayaknya cepet banget ya. Waktu berlalu ya. Kalau sendirian nih berasa. Tapi aman terus ini aman. Aman udah ya lah 24 menit. Udahlah dapat 10 baju ini. Setrika dari tadi udah dapat 10 baju. Belum buffering-bufferingnya segala macam. Dapat lah 10 baju teman-teman. Iya. Ntar kita akan open PO minggu depan. Iya, kita mulai open PO baju pejuang setrika itu teman-teman nanti kalau minggu depan insya Allah kalau Cing Abdel sudah beres recovery-nya, sudah sembuh kembali,
Nanti biar kita pakai bajunya resmi, pejuang setrika bareng, baru kita bikin open PO. Dan ada yang sempat tanya, kalau ada lengan panjang saya mau beli dong. Oh tenang, nanti PO itu bisa kalau teman-teman mau lengan panjang. Karena kami tahu bahwa ternyata Ngabdur ini banyak ibu-ibu berjilbab yang menonton sambil menyetrika. Jadi nanti kami akan insya Allah PO-nya akan ada masalah lengan panjang, lengan pendek, ntar bisa dipilih dan segala macam gitu. Kita coba mengakomodir semua pendapat dari teman-teman. Kita kan bukan pemerintah yang tutup telinga. Tapi kamu habis vaksin booster di mana? Saya habis vaksin booster hari ini. Di mana? Di Balai Kota DKI. Karena kamu milih Anies emang kemarin. Enggak sih. Saya karena KTP Depok. Saya tidak, Kota DKI? karena pada waktu itu ada program dari vaksin pertama itu, Sekarang itu. ada program dari DKI untuk seniman. Oh iya. Kemudian Stand Up Indo dan juga Comika, Bang Panji mereka itu mendaftar. Kemudian lolos lah, intinya diterima. Akhirnya semua yang berkecimpung di Stand Up Indo boleh asal bawa KTP. Oh, bukan karena gubernur ya? Bukan karena gubernur. Saya yakin kalau gubernur bukan Pak Anies juga kayaknya boleh deh saya vaksin karena itu memang dibuka untuk umum dan seniman Jadi kan. udah daftar sebelumnya ya? Seniman ya? Iya, pada waktu itu lewat jalur itu. Tadi sepi tapi. Tapi tadi sepi karena ini vaksin booster dan tidak bisa semua ke sana karena saya vaksin pertama dan kedua di Balai Kota, kemudian saya itu dapat WA dari adminnya gitulah ya. Yeah. Karena mereka udah punya data kita, mereka ada WA. Dulu saya udah di WA di 2 minggu yang lalu, cuman saya tidak bisa karena saya masih di Malang. Kemudian pada saat saya di sini, ternyata dapat lagi WA itu. Akhirnya saya ke sana, saya daftar lewat Google, kemudian ke sana tadi dan vaksin. Dapat lagi saya AstraZeneca. Jadi saya 1, 2, dan 3 ini AstraZeneca semuanya. Jadi ini beberapa jam setelah saya vaksin ya. Mudah-mudahan Nggak ada belum? di sini aja ngilu seperti yang mulai vaksin kedua begitu tuh. Ngilu di sini. Ya mudah-mudahan sampai malam tidak demam, sampai besok tidak demam sehingga aman-aman aja gitu. Oke. Nah, begitulah teman-teman dan Ya udah tanpa Cing Abdel. Ngabdur tanpa Cing Abdel hari ini. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya oke lah Cing Abdel. Cing Abdel boleh jago karena lawan Desta. Tapi saya menunggu Cing Abdel melawan Ustadz Adi Hidayat. Dari mana ya? Berani atau enggak? Ustadz Adi Hidayat pasti berani. Cing Abdel berani apa enggak gitu. Lawan Ustadz Adi Hidayat. Gitu. Saya yakin sih Ustadz Adi Hidayat mau ya. Ustadz Felix Xiao mau enggak ya? Bisa main pingpong enggak ya? Tadi dia yang jago sih, yang ada banyak videonya dia sih. Iya ya. Lawannya atlet-atlet. Atau siapa lagi ya yang nanti pasti abis ini kayaknya public figure Bedu. Denny Cagur. Denny Cagur udah beli alat yang bisa tembak sendiri itu loh. Robot pingpong. Robot pingpong ya. Iya. Dia beli alat itu loh. Bolanya jadi dia nggak main nggak sama orang. Ada bolanya itu ditembak sama mesin itu terus dia pukul. Saya mikir kayak wih serius ini orang-orang sama pingpong. Habis ini kayaknya kita bisa bikin organisasi keempat. Kan mereka udah trilisme kan. Kita bikin lah organisasi keempat. Ketua Cing Abdel, wakil Desta, bendahara Denny Cagur, sekretaris Bedu, marketing Onat, gitu-gitu. Yang bagian dukun saya sama Ari Kriting, gitu-gitu bisa tuh. Kita bikin. Jadi khusus tenis meja untuk senang-senang. Mau bikin street pingpong setelah Indo katanya itu. Iya. Street pingpong. Ikut gak? Saya tidak bisa. Saya pukul bola mantul. Tapi saya abis nonton itu saya pengen deh belajar pingpong. Ikut mancing dong sama. Saya pengen belajar karena saya itu seingat saya SMP saya berusaha main itu bola saya itu tidak bisa sentuh meja. Saya pukul untuk dia mantul di meja aja tuh susah. Harus miring. Iya, jadi saya pukul tuh kok bolanya naik-naik terus gitu. Kalau mau ke
pentok ke meja, kena net. Miring dulu, gimana megangnya? Gini. Miring. Nah, gitu tuh. Iya, yang gitu tuh. Iya, kayak Nah, iya gitu. gini ya. Serok. Nah. Iya. Kayaknya harus ini deh. Harus belajar dulu deh. Dari dasar belajar karena saya pengen juga gitu. Oke, Siapa tahu kita bisa bikin turnamen pingpong selanjutnya. Amin. Nah, begitulah teman-teman semuanya. Sampai berjumpa lagi di ngabdur-ngabdur selanjutnya yang insya Allah nanti sudah ditemani Cing Abdel di sini. Sehat walafiat semuanya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.